Coba deh bayangin gimana kalau semua perangkat di sekitar kita itu nggak cuma nyambung ke internet, tapi juga bisa mikir sendiri. Nah, selamat datang di dunia IoT, gabungan keren antara kecerdasan buatan dan Internet of Things. Yuk, kita selami bareng-bareng gimana revolusi diam-diam ini udah mulai mengubah segalanya, dari cara kita belanja sampai cara kerja sebuah pabrik. Nah, ini dia nih, intinya AIoT. Kita udah nggak lagi ngomongin perangkat yang cuma pasif ngumpulin data, kayak kamera yang cuma ngerekam doang. Sekarang kita ngomongin perangkat yang bisa paham sama data itu, secara instan. Perangkat yang bisa langsung ngambil tindakan. Perangkat yang punya, katakanlah, semacam kesadaran. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas soal IoT. Kita mulai dari definisinya, terus kita cari tahu di mana otaknya berada, kita bongkar juga komponen-komponennya, lihat contoh-contoh keren di dunia nyata, dan tentu aja kita juga bakal bahas resiko yang mengintai di baliknya. Jadi, kita tuh lagi pindah zaman ya, dari era di mana perangkat cuma bisa terhubung ke era di mana perangkat itu jadi sadar dan bisa bikin keputusan sendiri. Ini lompatan yang gede banget, dari sekedar pinter jadi bener-bener cerdas. Gini deh, biar gampang bayanginnya. IoT yang lama itu ibaratnya kurir. Dia cuma ngumpulin data mentah. Misalnya, suhu sekarang 35 derajat. Terus ngirim data itu. Udah, tugasnya selesai. Manusialah yang harus mikir data ini maksudnya apa. Tapi AIoT, wah dia ini manajernya. Dia nggak cuma lihat angka 35 derajat, tapi dia analisis, dia kenali polanya, dan dia langsung ambil keputusan. Wah ini bahaya, mesin harus mati sekarang juga. Intinya sih, rumusnya simpel banget. Kita ambil kemampuan IoT buat merasakan dunia lewat sensor, terus kita tambahin otak dari AI buat memahami dan merespons data yang masuk. Yah, itulah IoT, sesederhana itu. Nah, ini nih pertanyaan paling pentingnya. Proses berpikir ini sebenarnya terjadi di mana sih? Apa di server yang jauh di sana, di cloud? Atau jangan-jangan langsung di dalam perangkatnya itu sendiri? Jawabannya ternyata udah mengubah permainan ini sepenuhnya. Dulu, modelnya gini, semua data harus menempuh perjalanan jauh. Misalnya, kamera keamanan di rumah Anda ngerekam video, terus seluruh file video mentahnya itu dikirim ke server entah punya Google atau Amazon. Nah, di sanalah videonya dianalisis, baru deh peringatannya dikirim balik ke HP Anda. Masalahnya, cara ini punya 3 kelemahan gede. Pertama, latensi. Gampangnya, ini lambat, butuh waktu. Kedua, boros banget kuota internet karena harus kirim video gede terus-terusan. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin was-was, privasi. Coba deh pikirin, rekaman video dari dalam rumah Anda dikirim dan disimpan di server milik perusahaan lain. Nah, disinilah revolusinya terjadi, komputasi edge. Sekarang, otak AI-nya itu udah ditanam langsung di dalam kameranya, jadi analisisnya terjadi seketika di perangkat itu juga. Nggak ada lagi file video gede yang dikirim keluar. Yang dikirim paling cuma notifikasi kecil, kayak pesan teks yang isinya ada penyusup. Jadi bedanya tuh jelas banget kan? Dengan AI Edge, kita dapat kecepatan instan, pemakaian internet super hemat, dan yang paling penting, privasi kita jauh lebih aman. Karena data-data sensitif kita nggak pernah keluar dari perangkat kita sendiri. Biar gampang ngertinya, kita anggap aja sistem AIoT ini kayak tubuh manusia. Setiap bagiannya punya peran masing-masing dan semuanya kerja bareng buat jadi satu kesatuan yang cerdas. Oke, untuk membangun tubuh ini, ada 2 komponen inti yang harus kita pahami betul. Gimana caranya dia merasakan dunia dan gimana caranya dia berpikir secara lokal. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, ada sensor. Anggap aja ini mata, telinga, sama kulitnya si perangkat. Tugas mereka adalah mengambil informasi dari dunia nyata, misalnya cahaya, suara, atau suhu, dan mengubahnya jadi bahasa yang bisa dimengerti sama komputer. Berikutnya, perangkat edge. Nah, ini bisa kita anggap sebagai otak kecil atau sistem refleks yang ada di setiap anggota tubuh. Komputer mini kayak Raspberry Pi ini menjalankan versi ringan dari AI yang namanya TinyML. Ini yang bikin dia bisa ambil keputusan super cepat, di tempat. Gabungan dari indera dan otak lokal inilah yang bikin banyak hal luar biasa jadi mungkin. Oke, teorinya cukup. Yuk kita lihat langsung gimana sihir ini bekerja di dunia nyata. Inilah caranya, komponen-komponen tadi menyatu dan menciptakan pengalaman yang rasanya kayak di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya udah ada hari ini. Contoh paling terkenalnya mungkin toko Amazon Go.
Di sana ratusan kamera dan sensor jadi panca indera IoT-nya. Terus AI visi komputer menganalisis semua gambar itu secara real time buat tahu barang apa aja yang Anda ambil dari rak. Hasilnya, Anda bisa belanja, ambil barang, terus langsung jalan keluar. Nggak perlu antre, nggak perlu ke kasir. Keren kan? Kalau di dunia industri, AIoT ini udah kayak dokter pribadi buat mesin. Sensor getaran dipasang buat mendengarkan kesehatan mesin terus-menerus. Nah, si AI nih belajar gimana pola getaran mesin yang normal dan sehat. Jadi, begitu ada getaran aneh sekecil apapun, dia bisa langsung tahu kalau mesin ini bakal rusak, bahkan jauh sebelum manusianya sadar. Tapi, di balik semua kecanggihan ini, ada sisi gelapnya. Muncul sebuah kerentanan yang luar biasa besar. Semakin banyak perangkat yang terhubung dan bisa berpikir, artinya semakin banyak juga pintu masuk yang terbuka buat orang-orang yang berniat jahat. Kutipan ini yang diangkat dari pengalaman nyata seorang peneliti keamanan, jujur aja benar-benar mengerikan. Ini nunjukin betapa gampangnya perangkat yang gak aman itu bisa diakses sama siapapun di internet. Alat yang harusnya membantu malah bisa berubah jadi mata-mata di rumah kita sendiri. Ada loh alat namanya Shodan, yang pada dasarnya kayak Google, tapi khusus buat nyari perangkat yang rentan diretas. Dan kita juga udah pernah lihat serangan masif kayak Mirai Botnet, di mana jutaan perangkat sehari-hari kayak kulkas pintar dan kamera dihack, terus dijadiin pasukan zombie digital buat melumpuhkan situs-situs besar di internet. Dan ngerinya lagi, ancaman ini bisa datang dari tempat yang nggak kita sangka-sangka. Contohnya robot penyedot debu pintar Anda. Dia itu nggak cuma bersih-bersih loh, dia itu sambil jalan sambil bikin peta detail seluruh denah rumah Anda. Peta itu yang isinya denah tempat tinggal pribadi Anda seringkali dikirim ke server perusahaan. Dan dari sana, siapa yang bisa jamin data itu nggak akan jatuh ke tangan yang salah? Jadi, saat kita menikmati semua kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan AIoT, kita juga harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Siapa yang mengontrol semua data ini? Siapa yang menjamin keamanan perangkat-perangkat ini? Dan pada akhirnya, saat dunia kita jadi makin pintar, siapa yang sebetulnya memegang kendali?